Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dewi Rahmawati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 PGSD. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penilaian otentik beserta contohnya. Simak videonya ya. Jenis-jenis penilaian otentik terbagi menjadi tiga, yaitu ada penilaian otentik dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Pada penilaian otentik dalam kompetensi sikap terbagi menjadi empat, yaitu ada observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan juga jurnal. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengamati tingkah laku peserta didik menggunakan instrumen penilaian. Observasi dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan juga tidak langsung. Contohnya seperti menggunakan lembar observasi yang diisi oleh guru dengan jelas dan juga objektif. Yang kedua ada penilaian diri. Penilaian diri adalah penilaian yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Contohnya seperti menggunakan lembar penilaian diri yang diisi oleh peserta didik sendiri dengan hasil penilaian yang objektif dan juga jelas. Ketiga adalah penilaian peserta didik. Adalah penilaian yang dilakukan antar peserta didik untuk menilai kompetensi yang ditujukan untuk peserta didik lainnya. Yang keempat ada jurnal. Jurnal adalah catatan yang berisi tentang kejadian atau peristiwa yang telah dialami oleh peserta didik. Catatan tersebut bisa berupa tentang kemajuan dan juga kekurangan dari peserta didik. Contohnya seperti penilaian jurnal dapat diisi oleh siswa maupun guru, akan tetapi tetap memiliki kriteria yang sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis penilaian otentik dalam kompetensi pengetahuan. Kompetensi dalam pengetahuan terbagi menjadi tiga, yaitu ada tes tulis, tes lisan, dan juga penugasan. Yang pertama ada tes tulis. Tes tulis adalah tes yang menggunakan soal dan juga jawaban dalam bentuk tulisan. Contohnya seperti siswa diminta untuk mengerjakan soal dalam bentuk esai, laporan, dan juga lain-lain. Yang kedua ada tes lisan. Tes lisan adalah termasuk tes verbal di mana soal dan juga jawaban menggunakan bahasa lisan. Tes ini digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dari kompetensi peserta didik serta untuk mengetahui daya serap dari peserta didik. Contohnya seperti siswa diminta untuk diskusi, presentasi, dan juga hafalan. Yang ketiga ada penugasan. Penugasan adalah penilaian yang dimana guru memberikan tugas kepada siswa untuk agar siswa dapat mencapai kompetensi sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Instrumen pada penugasan biasanya berupa produk ataupun proyek yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Contohnya seperti guru meminta siswa untuk membuat karya seni seperti produk kerajinan tangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis penilaian dalam kompetensi keterampilan. Pada kompetensi keterampilan ini terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama ada penilaian kinerja, yang kedua ada penilaian produk, yang ketiga ada penilaian proyek, dan yang terakhir ada penilaian portofolio. Pertama ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penyajian tugas kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas yang dimana membutuhkan pengetahuan serta keterampilan. Contohnya seperti guru dapat melibatkan siswa pada saat proses pembelajaran, di mana siswa dapat aktif pada saat pembelajaran dan juga dapat mengasah keterampilan komunikasi peserta didik. Nah, yang kedua ada penilaian produk. Penilaian produk adalah keterampilan yang dimiliki peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam wujud produk, di mana dengan waktu tertentu dan juga kriteria yang ditetapkan, mulai dari penilaian proses hingga penilaian hasil. Contohnya seperti siswa diminta oleh guru membuat suatu produk yang selaras dan searah dengan materi yang sedang diperbincangkan, dan juga guru memiliki kriteria yang sudah ditetapkan dalam menilai hasil akhir dari produk yang telah dibuat oleh peserta didik.
Ketiga adalah penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian yang digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui menyelesaikan instrumen proyek dalam waktu atau periode tertentu. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah penilaian portofolio. Penilaian ini adalah penilaian atas hasil karya peserta didik selama periode, di mana menggunakan pedoman yang spesifik. Penilaian ini membutuhkan feedback oleh guru agar peserta didik dapat mengetahui hasil karya selama periode yang telah dia lakukan. Contohnya seperti penilaian rapor. Nah, sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis penilaian otentik dan juga contoh-contohnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.